Cuaca ekstrim di beberapa daerah di Indonesia telah menimbulkan banjir dan juga ancaman bencana hidrometeorologi lain seperti tanah longsor, angin kencang, dan juga gelombang besar. Apakah pemerintah daerah benar-benar melakukan langkah mitigasi untuk antisipasi bencana besar yang mengancam keselamatan jiwa, kerugian ekonomi, dan lain sebagainya? Bergabung di malam ini di Editorial View ada melalui sambungan daring dengan Mbak Dewi Savitri, Standard and Practice CNN Indonesia. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Desaf. Waalaikumsalam, selamat malam. Apa kabar, Rano? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih untuk meluangkan waktu di tengah tarawih malam ini. Mbak Desaf, bisa digambarkan sebenarnya redaksi CNN Indonesia melihat beberapa musibah beberapa waktu lalu dan juga saat ini dan beberapa hari ke depan potensinya bagaimana? Ya, ini lagi-lagi kita berada pada situasi yang sangat menyedihkan ya. Ini baru pekan pertama bulan Ramadan, kemudian juga semua sebenarnya ingin berfokus pada kegiatan ibadah, terutama yang menjalankan ibadah puasa. Tapi yang terjadi justru sebulan terakhir ini situasi bencananya makin merajalela ya. Kalau catatannya BNPB kita pakai dalam sepanjang bulan Maret saja gitu ya, jadi sekitar 2 pekan terakhir ini sudah ada sedikitnya 40 bencana dalam kategori sedang sampai besar di 17 provinsi di Indonesia. Kalau tadi di Jawa Tengah itu kalau Pak PJ Gubernur kan mengatakan ya 7 kabupaten dan kota. Ini luar biasa sekali, baru masuk bulan ke-3 bulan tahun 2024 sudah seperti ini. Redaksi kita melihat bahwa sekali lagi kita tidak siap menghadapi bencana ya. Teknologi dan ilmu pengetahuan sudah makin maju. Beberapa hari yang lalu bahkan kita dengar ya, kalau tidak salah Jumat, Ibu Dwi Korita, Kepala BMKG mengatakan kita sudah sampaikan loh ya, sebulan sebelumnya, 7 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, supaya pemerintah daerah bersiap gitu. Artinya apa? Sebenarnya pemantauan dan early warning systemnya ada, tetapi yang kita lihat adalah itu tidak terlalu berfungsi ternyata ya. Banjir tetap makan jutaan korban dari tingkat yang kecil sampai yang serius sekali. Di pesisir utara bahkan sampai dengan hari ini 25 orang meninggal, di pesisir selatan ya, Sumatera Barat, 25 orang meninggal, 4 masih dicari gitu. Itu kan artinya bahwa model-model upaya kita untuk mempersiapkan diri terhadap isu cuaca ini, ekstrim atau tidak, itu belum berhasil ya. Masih jatuh korban terus-menerus dengan alasan bencana alam. Heranov. Apakah CNN Indonesia juga melihat redaksinya soal faktor lain selain yang Anda katakan early warning system yang belum siap? Apakah juga ada faktor lain mungkin Mbak Desaf, di antaranya mungkin faktor indikasi berat beban lingkungan dieksploitasi di utara Jawa misalkan? Iya, saya kira itu bagian dari faktor pemberat ya. Tadi disebutkan dalam laporan teman-teman dari Jawa Tengah bahwa persoalannya adalah eksploitasi air muka tanah yang turun dan cuaca ya. Jadi persoalan cuaca itu sebenarnya cuma kalau mau dihitung gitu ya, prosentasenya cuma 1/3 saja. Sementara ada faktor lain dan muka air tanah yang turun dan eksploitasi air tanah yang sangat masif ini sebenarnya bukan persoalan Jawa Tengah saja ya, ini persoalan di mana-mana. Kita tahu wilayah Jakarta persis menghadapi persoalan ini dan menurut Dinas Sumber Daya Air Jakarta setidak-tidaknya 20% wilayah Jakarta, berarti itu 1/5 ya, itu sudah berada di bawah permukaan air laut. Ini yang terjadi juga di sebagian wilayah Semarang, Demak itu ya, daerah-daerah Pantura itu juga seperti ini. Nah, pertanyaannya kemudian kita sudah melakukan apa gitu, terutama di daerah-daerah yang akan menjadi terus-menerus akan dihajar oleh bencana-bencana ini. Sepanjang Pantura adalah daerah yang sudah diperkirakan akan terus mengalami penurunan muka air tanah ya. Kalau di Jakarta itu sampai 10, 12 bahkan perkiraannya sampai 20 cm per tahun, maka di daerah-daerah Pantura juga sudah ada studinya dan ini penting untuk menjadi acuan pengambilan kebijakan. Yang kedua, dari pola bencana alam yang terus-menerus terjadi ini, kita tidak bisa tidak mengaitkan ini sebagai bagian dari pola perubahan
iklim yang sangat masif, dan karena itu apa yang terjadi hari ini adalah bagian dari krisis iklim ya. Dan tidak sulit membacanya kalau catatan sekali lagi BNPB kita pakai 2022 itu ada sekitar 3.500 bencana, pada 2023 tahun lalu catatannya ada hampir 5.000 bencana, naiknya hampir sepertiganya. Itu berarti apa? Situasinya berganti tahun tidak semakin membaik tapi semakin memburuk. Nah, apakah 2024 dan 2025 dan seterusnya tahun-tahun berikutnya akan mengalami hal yang sama? Jadi di luar persoalan-persoalan tadi itu daya dukung lingkungan yang makin kecil ya, makin rendah, persoalan lain adalah apakah kita sudah mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menghindarkan situasi bencana menjadi makin buruk ke depan. Kemudian kalau melihat beberapa kebijakan yang sudah diambil oleh Pemda setempat dan juga pemerintah pusat, sejauh ini seperti apa CNN Indonesia melihatnya sebagai bentuk media punya peran penting juga untuk mitigasi bencana juga krisis iklim, Mbak Desaf? Baik, kalau kita melihat apa yang terjadi di Jakarta ya, pemerintah Jakarta beberapa waktu lalu, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu sudah mengeluarkan aturan resmi pelarangan untuk pengambilan air tanah di wilayah-wilayah yang dianggap sudah merupakan daerah yang krusial di seluruh Jakarta, tapi terutama di wilayah-wilayah yang krusial di Jakarta Utara ya. Nah, hal seperti ini kalau kemudian sudah diidentifikasi untuk wilayah Pantura misalnya, apakah di sana sudah dilakukan juga? Yang kita tahu bahwa perhatiannya memang mungkin agak berbeda gitu ya. Kalau banjirnya kejadian di Jakarta, kelihatannya memang media mainstream dan sosial media dan kemudian seluruh aparatur kementerian dan lembaga itu disiagakan lebih gitu ya. Nah, ini bagaimana dengan di luar Jakarta? Yang kita harapkan adalah bahwa ini kebijakan yang harus didorong oleh pemerintah daerah, tetapi juga mereka sangat perlu perhatian dari pemerintah pusat, kementerian dan lembaga setidak-tidaknya. Waktu Pak Gubernur yang sekarang sudah tidak aktif, Pak Ganjar Pranowo, memerintah sempat muncul ide untuk membuat semacam giant wall ya, tanggul raksasa gitu. Berbagai studi mengatakan bahwa tanggul raksasa itu mungkin berguna, tetapi fungsinya akan temporary saja gitu. Nah, sekarang kita melihat bahwa ini waktunya yang pas ya untuk mulai kita bicara lagi dan kita memikirkan lagi opsi yang paling pas ini yang mana sih gitu, apa ngikutin setidak-tidaknya ngikutin kebijakan Pemda DKI untuk melarang pengambilan air tanah. Kalau dilarang solusinya apa, alternatifnya apa untuk warga ngambil air tanah. Kalau kejadian bencana lagi di titik-titik yang sekarang sudah diidentifikasi, apa tindak lanjutnya, apakah mereka harus dipindahkan atau kalau dipindahkannya kemana, atau apakah perlu lokasi-lokasi jalan karena mereka menghubungkan ya, isunya adalah isu connectivity, itu dipindahkan, ditinggikan dan seterusnya. Ini akan menjadi persoalan dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat rumit dan yang sudah saatnya dipikirkan betul ya, terutama sekali lagi karena krisis iklim itu pasti akan makin buruk ke depan. Jadi bagaimana memitigasi dan mengadaptasi situasi ini ke depan. Ya, ini kan selain mengancam keselamatan jiwa warga masyarakat yang cukup banyak ya di Pantura saja tadi dilaporkan di Demak ada ribuan warga yang terdampak banjir, Mbak Desaf. Kemudian kalau kita melihat hitung-hitungannya seperti apa kerugian ekonomi yang terjadi karena memutus jalur strategis nasional juga di Pantura. Saya kira kalau kita mau hitung ya, itu mungkin triliunan rupiah dan mungkin mereka-mereka yang bergerak di bidang asuransi mungkin yang lebih tahu gitu ya hitungan realnya, karena nilainya besar sekali dan persoalannya bukan cuma orang kehilangan rumahnya rusak atau orang tidak bisa lewat dan seterusnya. Yang kita tahu sejak setahun terakhir ya, persoalan bencana hidrometeorologi ini kemudian imbasnya jauh sekali. Pertama harga beras ya, yang kita tahu harga beras sudah naik ke titik yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Salah satu alasan utamanya adalah karena persoalan
cuaca ini. Maret harusnya kita sudah mulai panen di berbagai wilayah. Sekarang ada banyak kejadian bencana ini, pasti dia akan berpengaruh ya. Kalau tidak berpengaruh langsung ke produksi, dia akan berpengaruh ke persoalan distribusi. Kalau tidak ke persoalan distribusi, dia mungkin akan berpengaruh ke masa tanam berikutnya dan seterusnya. Jadi rentetannya panjang sekali. Di luar itu ada kegiatan-kegiatan lain ya. Tadi disebut ada isu connectivity. Kalau nggak persoalan distribusi barang dan jasa, bisa jadi distribusi manusia. Ini bulan-bulan menuju Lebaran ya, di mana lalu lintas manusia akan jauh lebih tinggi lagi. Dan kalau ini cuaca ekstrim masih berlanjut dan kita tidak punya cara mitigasi yang lebih baik dan antisipasi yang lebih baik, ini jelas akan punya dampak yang sangat mengganggu. Baik, terakhir kalau kita bandingkan dengan negara lain yang mungkin dengan kesiapannya, mitigasi bencananya, negara mana yang mungkin yang pas rasanya kita belajar studi kelayakan untuk mitigasi kesiapan dari pemerintah daerah? Mbak Desaf. Ini menarik ya. Saya kira tidak ada negara di dunia ini yang bebas dari ancaman krisis iklim ya. Bahkan negara-negara yang paling maju sekalipun semua mengalami. Amerika Serikat berkali-kali mengalami kebakaran dan hutan yang luasannya sampai luar biasa, bahkan sampai ke Alaska gitu ya, yang isinya hutan dan salju pun ada kebakaran hutannya. Hawaii yang isinya pantai aja ada kebakaran, dan juga karena udara yang sangat panas. Di berbagai negara ada isu excessive heat ya, sampai orang meninggal dunia, termasuk di Australia. Terus kemudian banjir terjadi di Inggris, di negara-negara Skandinavia, di Australia juga, di India. Dengan singkat kata bahwa semua persoalan yang kita hadapi ini dihadapi oleh banyak sekali negara gitu. Nah, mana yang paling cocok kita tiru? Sebenarnya solusinya kan bukan sesuatu yang sangat elusif gitu ya, sangat sulit ditemukan karena sudah dipakai oleh berbagai negara. Tetapi bukan solusi yang instan, singkat dan mudah. Dan itu adalah solusi-solusi yang sekarang diterapkan oleh berbagai negara dengan harapan untuk ya kalau kita tidak bisa menghindari, setidak-tidaknya kita meminimalisir lah gitu. Salah satu yang paling utama adalah dalam dalam rangka menurunkan dampaknya, level dampaknya adalah berubah dari konsumsi energi yang tadinya berbahan dasar fosil jadi bahan dasar yang lebih terbarukan. Di Indonesia sebenarnya kita sudah melakukan hal yang sama ya, tetapi levelnya sangat-sangat sedikit gitu ya, hampir-hampir tidak terasa, belum terasa. Di berbagai negara lain, terutama di kawasan Asia Tenggara, kita sudah jauh ketinggalan dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, apalagi seperti Vietnam ya. Di sisi lain, kalau kita bicara lebih sempit gitu ya, bagaimana mengantisipasi persoalan perubahan iklim, terutama untuk menyelamatkan ketahanan pangan di sektor beras misalnya. Vietnam dan Thailand sampai dengan musim tanam ini masih berjaya ya, sama-sama kena perubahan iklim, tapi mereka masih bisa panen dan surplus, bahkan diekspor ke Indonesia, kita bahkan beli dari mereka. Nah, di titik-titik ini ya, bagaimana mengubah ketergantungan pada energi fosil, kemudian bagaimana memperkirakan manajemen pertanian dan teknologi pangan sehingga kita tidak terus-menerus jadi korban perubahan iklim. Ini mungkin kita bisa belajar dari negara-negara tetangga terdekat kita sendiri, nggak perlu jauh-jauh. Baik, semoga masukan Anda ini didengar oleh pemangku kepentingan ya, sangat komprehensif sekali untuk mitigasi dan resiko bencana di tanah air. Terima kasih waktunya bersama kami malam ini di Editorial View dengan Mbak Dewi Savitri, Standard and Practice CNN Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum.